Silakan Anissa, Anda paparkan apa yang sudah Anda laksanakan semuanya selama menjalani PKL institusi maupun PKL lapangan. Waktunya untuk memaparkan kurang lebih 10 menit ya, nanti akan saya selingi dengan tanya jawab selama mungkin pemaparan. Silakan, bisa Anda mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Yunita Diah Puspita Santik sebagai penguji dan pembimbing dalam PKL SKM Penggerak Desa. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hadi Lutfianti dengan NIM 6411418170. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil PKL SKM Penggerak Desa dengan judul Edukasi dan Pengembangan Edukasi HIV/AIDS di Kota Semarang guna mencegah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODA. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah pada tahun 2020, Indonesia terdapat 540.000 orang dengan HIV, 24.000 kematian akibat AIDS, dan insidensi HIV di seluruh kelompok umur sebesar 0,1 per 1.000 populasi, atau 1 dari 10 orang merupakan ODIV. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 merupakan provinsi peringkat keempat yang melaporkan kasus baru HIV terbanyak di Indonesia. Jumlah kasus baru HIV di Jawa Tengah pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, 2018. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang kasus HIV terbanyak di Jawa Tengah. Berikut ini kumulatif kasus HIV yang ditemukan di Kota Semarang. Dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah data kumulatif temuan kasus baru HIV semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa setiap tahunnya masih terjadi penularan HIV/AIDS di Kota Semarang. Terinfeksi HIV tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan fisik, namun juga menyebabkan masalah psikologis dan sosial. Masalah sosial dan psikologis yang sering dialami oleh ODA adalah stigmatisasi dan diskriminasi. Stigmatisasi adalah stereotip buruk dari orang lain yang menganggap bahwa ODA adalah kelompok yang patut untuk dihindari, kelompok yang patut untuk dijauhi, seperti itu. Mereka menganggap ODA itu orang yang berdosa, orang yang terkena kutukan. Lalu selain itu adanya self stigma dari dalam diri ODA itu sendiri yang merasa bahwa dirinya memang pantas untuk distigma. Hal tersebut akan menimbulkan diskriminasi atau tindakan atau sikap akibat adanya stigma itu sendiri yang mengarah ke perlakuan berbeda yang cenderung mengurangi hak-hak orang dengan HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi terhadap ODA menyebabkan ODA cenderung menutup diri, enggan berinteraksi dengan masyarakat, dan hingga takut mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini tentunya menghambat penanganan dan pencegahan HIV/AIDS. Menurut penelitian Systematic Review oleh Utami et al. 2020 menyebutkan bahwa determinasi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODA disebabkan oleh pengetahuan, ketakutan, kepercayaan, komunikasi di antara masyarakat, tingkat pendidikan, persepsi, sikap, kerjaan, dan status ekonomi. Namun, mayoritas faktor yang berpengaruh terhadap stigma dan diskriminasi pada ODA adalah pengetahuan seseorang. Data United Nations of AIDS, sekitar 63 masyarakat Indonesia masih enggan berinteraksi langsung dengan ODA. Data Riskesdas menyatakan bahwa di Jawa Tengah terdapat 42,4% penduduk berusia 15 ke atas mengaku tidak pernah mendengar mengenai HIV/AIDS. 12,5% penduduk menyatakan akan mengucilkan tetangga yang menderita HIV/AIDS, dan 37,7% menyatakan setuju untuk tidak memperkenankan guru yang menderita HIV/AIDS mengajar. Hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan stigma yang akan terjadi yang sudah terjadi di masyarakat Indonesia. Disimpulkan bahwa kasus HIV/AIDS semakin meningkat, namun masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS menyebabkan peluang kasus stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODA meningkat. Hal ini tentunya memerlukan suatu solusi atau intervensi masalah. 3 lokus yang saya
gunakan dalam PKL adalah PKBI Kota Semarang sebagai lokus institusi, Kelurahan Lampir Kidul sebagai lokus komunitas, dan SMP Cindi Semarang sebagai lokus sekolah. Metode pelaksanaan yang saya gunakan dalam melaksanakan PKL ini adalah 11 siklus pemecahan masalah kesehatan, diawali dengan analisis situasi, identifikasi masalah, dan penyusunan prioritas masalah. Hal ini akan menghasilkan suatu draft masalah kesehatan yang mana penyusunan prioritas masalahnya saya menggunakan analisis tabel Hanlon yang menghasilkan bahwa diskriminasi dan stigma negatif terhadap ODA merupakan prioritas masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Langkah selanjutnya adalah identifikasi penyebab masalah kesehatan dan penyusunan prioritasnya. Saya menggunakan mind map yang mana ada 2 faktor dari masyarakat dan faktor yang mempengaruhi dari ODA itu sendiri yang menyebabkan adanya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODA. Identifikasi alternatif pemecahan masalah dan penyusunan prioritasnya saya menggunakan analisis tabel Hanlon yang menghasilkan pembuatan video podcast atau wawancara dengan penyintas HIV sebagai media edukasi dan pengembangan media edukasi. Program intervensi yang dihasilkan dari proses penyusunan prioritas alternatif masalah adalah di institusi saya melakukan pengembangan media edukasi berupa video podcast mengenai kehidupan ODIF di Kota Semarang. Di komunitas saya melakukan edukasi penularan dan pencegahan HIV kepada pemuda Karang Taruna, dan di lokus sekolah saya melakukan edukasi HIV kepada siswa kelas 9 SMP Cindi Semarang. Langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kegiatan intervensi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Perencanaan meliputi analisis kebutuhan, perizinan tempat, dan audiensi dengan stakeholder terkait. Pelaksanaan intervensi berjalan sesuai dengan plan of action yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi meliputi checklist ketercapaian indikator keberhasilan dan analisis SWOT. Hasil pelaksanaan intervensi yang ada di lokus institusi berupa media edukasi video podcast, menggunakan narasumber podcast yaitu penderita HIV, sasarannya masyarakat umum khususnya seluruh pengguna YouTube. Tujuannya adalah sebagai media edukasi HIV/AIDS di media sosial serta memberikan perspektif positif kepada masyarakat tentang ODA yang dapat mengambil peran di lingkungannya dan mempromosikan tentang hidup bermasyarakat dengan para penderita HIV bukanlah hal yang menakutkan. Di lokus komunitas, edukasi saya lakukan sebagai program. Media yang saya gunakan adalah leaflet dan game edukatif. Metode edukasinya ceramah dan sharing discussion. Sasarannya merupakan pemuda Karang Taruna Kelurahan Lampir Kidul, dan tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan peserta mengenai HIV/AIDS. Hasilnya diketahui bahwa terdapat perbedaan skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan edukasi dengan p-value di bawah 0,05. Dan kedua, terjadinya peningkatan rata skor pengetahuan setelah diberikan edukasi dengan peningkatan sebesar 30 skor pengetahuan. Di lokus sekolah, saya melaksanakan edukasi HIV kepada siswa kelas 9, menggunakan edukasi sama, leaflet dan game edukasi. Metodenya sama, ceramah dan sharing discussion. Sasarannya siswa kelas 9 SMP Cindi Kota Semarang. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan peserta mengenai HIV/AIDS. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberi edukasi, dan terjadinya peningkatan rata skor dari sebelum dan sesudah edukasi meningkat sejumlah 30,42 skor pengetahuan. Monitoring dan evaluasi intervensi dilakukan dengan membandingkan realisasi program dengan indikator keberhasilan serta melakukan analisis SWOT. 3 dari 4 indikator keberhasilan program video podcast telah berhasil dilakukan, yaitu video podcast telah menjelaskan proses bangkitnya ODIF setelah terdiagnosis HIV dan pengalamannya mengambil peran positif di masyarakat. Yang kedua, video podcast telah terupload di YouTube dan sudah dilakukan promosi video podcast di media sosial lainnya. Yang keempat, tidak tercapainya indikator pengujian efektivitas video podcast karena keterbatasan waktu PKL. Analisis SWOT, stringnya sendiri adalah media edukasi berupa video podcast yang diupload di YouTube. Ini sangat
berpotensi menjangkau banyak orang dan tersedianya instrumen untuk membuat video podcast berupa mic. Opportunities-nya sendiri, pihak institusi sedang dalam tahap pengembangan media sosial dan website, apalagi saat pandemi ini, maka pengaksesan ke masyarakat itu lebih ditekankan ke media sosial dan pembuatan konten. Selanjutnya adalah weakness. Saya sendiri merasa sedikit kesulitan dalam mengedit video dan media edukasinya belum diuji keefektivitasannya dalam meningkatkan pengetahuan mengenai HIV/AIDS. Dan treats-nya sendiri sudah banyak video podcast yang membahas mengenai HIV di YouTube dan sudah banyak pula video media edukasi berupa audiovisual di internet. Indikator keberhasilan pada edukasi HIV kepada Karang Taruna sudah terchecklist. Telah terjadi peningkatan rata-rata skor pengetahuan sebesar 30 skor pengetahuan. Analisis SWOT-nya sendiri ada strengths, adanya dukungan dari pihak kelurahan untuk mengadakan edukasi ke masyarakatnya, dan adanya bekal pengetahuan dasar HIV/AIDS dari pihak PKB Kota Semarang kepada saya. Selanjutnya ada opportunities. Saat ini Puskesmas berfokus pada penjangkauan VCT pada populasi kunci saja, namun preventif dan promotifnya mengenai HIV/AIDS belum dilakukan. Hal ini tentunya dapat menjadi terobosan baru untuk saya masuk ke masyarakat dan mengadakan kegiatan promotif HIV/AIDS. Dan adanya organisasi Karang Taruna yang berpotensi menjadi sasaran program dan selanjutnya informasi tersebut akan disebarluaskan lagi. Weakness-nya adalah adanya keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan saya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan adanya kekurangan audiens yang awalnya dijanjikan 10 orang, realitanya hanya 7 orang yang datang. Dan treat-nya sendiri dikhawatirkan masih adanya ketakutan untuk bersosialisasi dengan ODA meskipun telah diberikan edukasi. Selanjutnya indikator keberhasilan edukasi di sekolah. Telah terjadi peningkatan rata-rata skor pengetahuan sebesar 30,42 skor. Analisis SWOT-nya adalah strengths, adanya bekal pengetahuan dasar HIV dari PKB Semarang, dan adanya dukungan positif dari pihak sekolah untuk pelaksanaan edukasi. Opportunities-nya adalah program edukasi HIV yang dilakukan mahasiswa PKL UNES, merupakan program edukasi kesehatan pertama yang dilakukan di SMP Cinde. Weakness-nya adalah mahasiswa hanya mengedukasi satu kelas saja karena keterbatasan waktu. Dan treats-nya adalah masih adanya ketakutan untuk bersosialisasi dengan ODA meskipun telah diberikan edukasi. Advokasi ke stakeholder dilakukan menggunakan media policy brief dan metode penyampaian pesan melalui diskusi. Policy brief berisi rekomendasi tindakan dan kebijakan. Pembahasan, meskipun belum teruji efektivitasnya, namun saya yakin video podcast ini akan menjadi media edukasi yang cukup efektif karena menurut penelitian oleh Wasludin 2019 menyebutkan bahwa nilai rata-rata pengetahuan responden dengan menggunakan media elektronik berupa video lebih tinggi dibandingkan dengan media cetak. Selanjutnya, hal ini dikarenakan banyaknya indera yang digunakan saat video edukasi ini dipertontonkan ke audiens, karena semakin banyak indera yang bekerja, maka semakin banyak informasi yang diperoleh oleh audiens. Selain itu, media cetak yang saya gunakan mempunyai kelebihan, yaitu informasi yang dituangkan lebih lengkap dan lebih terperinci secara jelas, yang mana selain itu juga dapat dibawa pulang sehingga dapat dibaca berulang dan disimpan. Hal ini memungkinkan terjadinya pemahaman jangka panjang mengenai pesan kesehatan yang diberikan melalui media cetak. Simpulannya, masalah kesehatan yang perlu diintervensi adalah masalah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODA yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penyusunan alternatif masalah yang telah dikonsultasikan dengan stakeholder di masing-masing lokus menghasilkan program intervensi berupa pembuatan video podcast kehidupan ODIF di Kota Semarang sebagai pengembangan media edukasi, kedua, edukasi penularan HIV/AIDS kepada pemuda Karang Taruna, dan ketiga, edukasi penularan HIV/AIDS kepada siswa kelas 9 SMP Cinde Kota Semarang. Program pembuatan podcast telah sampai pada tahap penyebaran ke media sosial, namun belum diuji efektivitasnya karena keterbatasan waktu. Kegiatan edukasi HIV kepada pemuda Karang Taruna dan siswa kelas 9 SMP Cinde menghasilkan peningkatan pengetahuan HIV/AIDS pada audiens
Dan secara statistik terdapat perbedaan rata skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Berikut ini dokumentasinya. Ada pemberian materi HIV/AIDS oleh PKB Kota Semarang pada mahasiswa PKL. Yang kedua, adanya konsultasi tabel Hanlon, dilakukan menggunakan sistem presentasi dan penyanggahan melalui saran dan masukan. Lalu adanya konsultasi dengan salah satu penjangkau lapangan dalam pencarian narasumber podcast, dan ini merupakan hasil yang telah terupload, video podcast yang telah terupload. Selanjutnya adalah ini dokumentasi yang ada di lokus komunitas dan sekolah. Leaflet edukasi yang saya gunakan sebagai berikut. Instrumen game edukatif berupa kartu mitos dan fakta mengenai isu HIV/AIDS, dan polisi brief yang saya gunakan untuk advokasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah disampaikan semuanya dengan lengkap ya Anissa ya, dari awal sampai akhir, sampai terlaksananya semua. Apa kendalanya yang Anda temui? Kendala yang menjadi mungkin masalah besar bagi Anda selama melaksanakan kegiatan ini? Untuk masalah besarnya sendiri, saya kesulitan dalam menentukan sasaran, Bu, karena beberapa organisasi kemasyarakatan, misalnya FKK, Forum Kesehatan Kelurahan, PKK, terus adanya, terus ada satu lagi komunitas entah apa ya, UMKM itu juga Bu, kegiatannya tuh terhenti dan tidak bisa untuk saya minta untuk menjadi audiens dalam acara program PKL saya, namun tetap tidak mau, yang itu membuat saya rada bingung awalnya, Bu, di komunitas seperti itu. Oke, itu kan tadi ada edukatif ya. Edukatifnya kan saya lihat dari dokumentasinya berarti tatap langsung ya, tatap muka langsung ya, luring ya. Kenapa Anda tidak mengambil media daring saja? Karena kan kalau tadi disebut berkendala karena susah menentukan sasarannya, mungkin karena media luringnya, kemungkinan. Kalau seandainya daring, apakah kira-kira masih bermasalah menentukan sasaran? Untuk daring sendiri, mereka untuk masyarakatnya belum semuanya paham mengenai teknologi conference seperti ini, Bu. Jadi itu juga menjadi hambatan juga seperti itu. Nah, harusnya kan tadi muncul di weakness ya. Iya, Bu. Kenapa kan sasarannya Anda hanya terbatas pada Karang Taruna yang tadinya dijanjikan 10 orang hanya 7 kan. Itu akhirnya muncul. Awalnya sasarannya adalah ini, tapi hingga akhirnya mengkerucut hanya pemuda Karang Taruna yang jumlahnya hanya 7 orang. Kalau untuk yang sekolahan oke, karena mungkin terkendala waktu. Kalau sekolahan sudah mulai luring Anda datangi, pasti mereka tidak akan menolak. Dalam artian pasti tersedialah yang Anda inginkan berapa audiensnya selama Anda ada waktunya. Tetapi kalau untuk yang tadi yang di komunitas kan setelah Anda jawab bahwa ternyata susah Bu, ini PKK-nya gini, terus UMKM gini, nah itu muncul semua di weakness itu. Kenapa terus kemudian Anda hanya bukan memilih ya, akhirnya hanya mendapatkan audiens 7 orang anggota Karang Taruna. Jadi kalau tidak dilentrehkan, tidak dijelaskan secara runut kenapa akhirnya Karang Taruna 7 orang itu tadi, akan menimbulkan pertanyaan, kenapa sih kok hanya audiensnya Karang Taruna saja 7 orang? Kenapa bukan ibu-ibu PKK? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Pasti akan muncul semua itu. Karena kan di masyarakat, komunitas itu banyak ya audiensnya yang bisa menjadi penyampai informasi lanjutan. Jadi harus muncul tadi di weakness-nya Anda tambahkan lagi ya. Baik, Bu, terima kasih atas masukannya. Sudah, itu saja untuk keseluruhan. Menurut saya sudah cukup, sudah bagus. Hanya tadi ya, saya makanya bertanya-tanya kenapa milihnya hanya Karang Taruna? Karena kan ternyata alasan Anda adalah terkendala itu tadi semua. Mereka tidak aktif kan? Ya sudah, itu dijelaskan.
Jangan sampai memunculkan suatu pertanyaan yang tidak terjawab, ya. Nanti ditelaah lagi laporannya, dimunculkan di laporannya, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau yang sudah dikirim ke saya tidak perlu direvisi, tidak apa-apa. Tetapi yang nanti akan dikumpulkan ke jurusan, ya. Sudah dikumpulkan? Belum, kan? Belum. Nah, nanti sebelum dikumpulkan ke jurusan, diperbaiki sesuai tadi yang sudah saya berikan masukan. Nanti kan juga saya harus tanda tangan, kan? Nanti baru akan saya tanda tangan. Baik. Oke, terima kasih. Kita akhiri ujian PKL institusi maupun komunitas hari ini, ya. Selamat, Anda sudah menyelesaikan tugas Anda. Kita akhiri. Terima kasih, Bu.